Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita surga senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak beredar berita-berita hoak yang membuat orang menjadi takut. Bahkan orang yang terbaring sakit pun sampai imunnya menurun drastis karena mendengar berita-berita yang tidak benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya saat ini dibutuhkan oleh manusia? Banyak orang mengatakan saat ini orang membutuhkan uang untuk berobat. Saat ini orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, saat ini yang dibutuhkan adalah berita sukacita. Yang dibutuhkan adalah berita kebenaran. Yang membuat orang tidak merasa takut, yang membuat orang sakit boleh kembali semangatnya. Dan juga berita sukacita itu dibutuhkan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengatakan betapa indahnya kedatangan pembawa berita yang memberitakan berita damai dan kabar baik. Siapa mereka itu? Sesungguhnya itu adalah kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan,
yang seharusnya di dalam kehidupan kita membawa berita kebenaran itu, membawa berita sukacita itu melalui kehidupan kita. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan berita-berita yang ada, bahkan ikut menyebarkan berita yang tidak benar itu. Karena kita sesungguhnya adalah pembawa berita-berita kebenaran, pembawa berita-berita sukacita itu di dalam kehidupan kita. Karena kita yang sudah memiliki berita kebenaran itu, kita yang sudah percaya dan ada di dalam sang kebenaran itu, hidup kita harus mencerminkan berita sukacita itu. Hidup kita harus mencerminkan berita damai sejahtera itu, sehingga orang lain boleh melihat akan berita sukacita itu melalui kehidupan kita. Pentingnya kita menjadi pembawa berita kebenaran. Yang pertama, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu tidak pernah salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita kebenaran itu bersumber dari firman Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa tidak pernah nubuat di dalam kitab suci itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh kehendak Allah. Itulah yang membuat berita-berita yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Karena itulah berita kebenaran. Tetapi banyak orang yang salah menafsirkan, baik itu dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, untuk membuat berita kebenaran ini tidak lagi menjadi sebuah berita kebenaran, tetapi justru berita yang dibuat untuk ejekan, lelucon dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya akan berita kebenaran itu, kita tetap mempercayai bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu tidak pernah salah. Dan itulah berita kebenaran. Itulah berita sukacita yang seharusnya terus ada dalam kehidupan kita. Saat ini kuasa-kuasa kegelapan sedang menggencar-gencarnya untuk membuat manusia mengalami ketakutan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ikut seperti itu? Ikut di dalam ketakutan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Atau apakah kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita semakin percaya, semakin dikuatkan di dalam Tuhan, bahwa apa yang sudah kita baca tadi, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, biarlah ini boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita tetap mempercayai Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai berita kebenaran? Atau kita sudah mulai bergeser, percaya kepada berita-berita yang tidak benar, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan dan diperdengarkan di antara kita, baik melalui media sosial, baik secara bertemu langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya saat ini kita perlu kembali untuk menyegarkan iman kita, menyegarkan semangat kita, bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki berita kebenaran itu, berita sukacita itu dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam Mazmur pasal 62, Mazmur 62 ayat yang kedua.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua yaitu memberi kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi pentingnya kita menjadi pembawa berita sukacita, membawa berita kebenaran adalah kita membuat kita semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dengan dekat dengan Tuhan kita merasa tenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak kita dapatkan ketika kita mendengar berita-berita yang beredar saat ini. Ya, wabah menimpa di mana-mana, banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ada perasaan tenang, ada perasaan sukacita, ada perasaan damai sejahtera yang tidak kita dapatkan di luar Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau menjadi pembawa berita kebenaran, pembawa berita sukacita itu, kita harus dekat dengan sang kebenaran itu. Ketika hidup kita menjadi tenang, kita bisa melakukan segala aktivitas kita dapat bersekutu dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesanggupan yang Tuhan berikan. Dan kita menikmati damai sejahtera Tuhan, menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita juga menikmati ketenangan itu dalam hidup kita. Dan itu dibutuhkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pembawa berita kebenaran melalui perkataan, melalui perbuatan kita, sehingga dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan, untuk kami dapat menjadi pembawa-pembawa berita kebenaran, pembawa berita sukacita itu di tengah-tengah dunia yang saat ini membutuhkan berita kebenaran itu. Tuhan, perlengkapi kami semua, seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami, baik melalui perkataan maupun tingkah laku kami boleh menjadi penyampai-penyampai berita kebenaran itu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang sakit dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk menyembuhkan, dan Tuhan memberikan pemulihan bagi kesehatan kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup kami untuk memberikan sukacita dan semangat yang baru, untuk kami sanggup melewati segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui setiap kehidupan kami Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.